Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Honorable Governor of Bengkulu Province, Mr. Professor Dr. Rohidin Mersha or his representative, Honorable the Acting Mayor of Bengkulu City, Mr. Insinyur Arif Gunadi MSI or his representative, Honorable the Head of Provincial Office of Education and Culture. Kita dapat berkumpul pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 di Aula SMA Negeri 2 Kota Bengkulu untuk mengikuti acara Panen Karya Calon Guru Penggerak Angkatan 8 dan Pekan Bukti Karya Komunitas Belajar tahun 2023. Memasuki acara pertama, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuklah. Guru penggerak menghamba padamu di prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin pola
Ustadz Aulia Rahman SPDI. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أحيا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم ارزقنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان كوننا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله محمد رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kata sambutan dari koordinator kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Nono Pujiono. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Lokakarya 7 merupakan rangkaian kegiatan puncak atau terakhir dari sekian rangkaian pendidikan guru penggerak yang kami jalankan kurang lebih 6 bulan. Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2003 yang lalu. Insya Allah terakhir pada hari ini tanggal 3 Desember 2023. Kegiatan pendidikan guru penggerak yang kami lakukan itu secara daring dan luring. Secara daring kami mengikuti pembelajaran yang dibersamai oleh fasilitator, ya, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Dan juga kegiatan pendidikan guru penggerak ini kami laksanakan juga secara luring yang didampingi oleh pengajar praktik dengan kegiatan pendampingan individu, berbagi praktik baik di sekolah, dan juga kegiatan lokakarya. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada hari ini diikuti oleh pengajar praktik ada 3 orang, dan juga CGP Angkatan 8 yang berjumlah 16 orang. Dan kami juga untuk hari ini berkolaborasi dengan sangat baik dengan rekan-rekan dari komunitas belajar dari kota dan Benteng. Kegiatan Loka 7 ini kami laksanakan 2 hari Bapak Ibu. Kemarin di hari Sabtu tanggal 2 kami masih melaksanakan khusus untuk CGP, masih melakukan pendidikan terakhir di Lokakarya dengan 3 pengajar praktik dan 16 CGP. Dan hari ini kami berkolaborasi dengan Kombel. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan pendanaan acara ini, alhamdulillah didanai oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu dan juga dari sumbangan-sumbangan rekan-rekan yang tidak mengikat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu peran dan kontribusinya sangat penting sekali dalam kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam menyukseskan acara hari ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada para tamu undangan
apabila dalam penyambutan, penempatan, dan juga tempat yang barangkali belum sesuai dengan harapan, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya dengan kegiatan-kegiatan yang serupa kita bisa terinspirasi dan saling berefleksi untuk kemajuan pendidikan. Izin saya bacakan pantun untuk menutup sambutan ini. Pergi ke kebun mengambil daun jarak, makan nasi lauknya ikan. Mari Bapak Ibu kita terus bergerak untuk kemajuan dunia pendidikan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak atau yang mewakili. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Made Ardana STMT. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Berbangga kita semua di ruangan ini melihat senyum dan tawa bahagia dari Bapak Ibu PP dan CGP. Nampak senyumnya enggak ya? Oke, serta seluruh penggerak komunitas belajar. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, melihat berbagai karya dan hasil belajar yang ditampilkan dan dipergerakkan oleh seluruh CGP dan penggerak komunitas belajar. Kegiatan kita kali ini berbeda dari panen hasil angkatan sebelum-sebelumnya, di mana selama ini tidak ada pekan karya komunitas belajar yang digabungkan dengan panen hasil CGP. Dan hadirin yang berbahagia, bahwa pada hari ini seluruh CGP Angkatan 8 melepaskan kata calon sehingga resmi menjadi guru penggerak. Bahwa para guru penggerak ini beserta seluruh pengajar praktiknya adalah aset berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu di kabupaten kota yang telah mendapatkan pendidikan kepemimpinan selama kurang lebih 6 bulan dengan harapan mampu menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Jangan pernah lagi ragukan kemampuan mereka, apalagi karena usia yang masih muda-muda, karena mereka adalah pasukan khusus para guru. Dan dengan predikat yang sudah Bapak Ibu raih, jangan pula sombong melebihi langit. Tidak perlu menepuk dada seolah paling pintar dari semuanya, seolah bisa melakukan segalanya. Contohlah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Tidak perlu banyak bicara, cukup tunjukkan dengan aksi-aksi nyata. Buktikan ketika nanti dipercaya, maka muncullah kalimat bahwa ini baru kepala sekolah, ini baru pengawas sekolah, bukan ini kepala atau pengawas baru. Bahwa dari semua yang kita kerjakan selama ini, muara akhirnya adalah untuk siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Kewajiban pekerjaan, tetapi untuk memberikan yang terbaik bagi negeri kita tercinta Indonesia. Supaya nanti 20-30 tahun mendatang, anak-anak kita yang ada di kelas mampu menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Untuk tegak berdiri di kakinya sendiri, untuk tetap bangga menyatakan kami Indonesia. Salam CGP Angkatan 8, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ada kata yang mungkin kurang sopan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Dinas Kota Bengkulu,
Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Gunawan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama jajaran Dikbud Kota Bengkulu pada kesempatan ini sangat berbangga sekali atas acara yang dilaksanakan oleh BGP. Mungkin ini mohon kiranya ini akan dapat terus berlanjut agar kiranya guru-guru hebat kami khusus di Kota Bengkulu akan selalu dapat dan diberikan kesempatan untuk dapat di angkatan-angkatan berikutnya. Ini kalau kami lihat di CGP angkatan 8 ini ada sekitar berapa ya? 2 ya? Dari kota. Ya, dari kota 2. Nah, ini harapan kami ke depan Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan hanya 2, nanti mungkin di angkatan 9 akan menjadi lebih daripada 2, mungkin 20 atau 200. Harapan kami seperti itu agar sasaran yang diharapkan oleh Balai Guru Penggerak juga tertular kepada guru-guru kami, agar kita juga bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan guru-guru yang lain. Dan harapan kami juga mungkin kepada kawan-kawan dan nanti mungkin sudah menjadi guru penggerak, kawan-kawan kita yang belum menjadi guru penggerak, agar kiranya setara dan semakin maju kawan-kawan kita kepala sekolah maupun sebagai guru di satuan pendidik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian sambutan ini, dan lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan pantun. Tidak lupa minum kelapa muda. Kami doakan Bapak Ibu semua umur panjang, sama-sama kelak kita masuk surga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan dedikasi kita semakin tinggi terhadap dunia pendidikan, terkhusus pada saat ini Pak PJ, kita memang sudah akan diwajibkan pada 2024 kita menggunakan Merdeka Belajar. Jadi mungkin Kota Bengkulu sudah semua melaksanakan IKM ini, dan inilah kawan-kawan PP, kawan-kawan guru penggerak, komunitas belajar yang ada di Kota Bengkulu ini yang menjadi motor penggerak dari dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan itu, dan ucapan terima kasih yang sangat tinggi kepada BGP, karena tanpa BGP Pak PJ nggak akan ada lahir guru-guru hebat ini. Selamat sekali lagi kepada kawan-kawan guru penggerak angkatan 8 ini yang akan mengakhiri hari ini tugasnya dan siap mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama ini kepada dunia pendidikan di Kota Bengkulu. Demikian, karena tadi ada pantun, saya tidak siap juga pantun, mudah-mudahan nyambung ini, karena sekaligus saja. Beli mangga 5 buah, jangan lupa dicuci bersih. Ibu bapak CGP yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bulan Mei tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan lokakarya orientasi pada tanggal 20 tahun 2023. Kami berharap bahwa pembelajaran yang dilakukan selama ini dapat menjadi bekal Bapak Ibu calon guru penggerak guna meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu khususnya dan di Kota Bengkulu pada umumnya. Dengan berakhirnya kegiatan pendidikan angkatan 8 ini semoga menjadi agen perubahan di dunia pendidikan dan mencetak siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasilais. PPGP angkatan 8 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pejabat Wali Kota Bengkulu, Insinyur Arif Gunadi, MSI. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih. Selanjutnya kita pemukulan doa secara simbolis, diharap kepada Bapak Kadis Kota, Pak Gunawan untuk maju. Dimulai. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you to the invited guests for opening our local Korea. Boleh foto bersama dulu Bapak Ibu. Jangan nanti pakai jari. SMP Negeri 19 Kota Bengkulu. Esensi serta aksentuasi dari Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia, izinkan kami bapak ibu semuanya pada hari ini akan berbagi praktik baik dalam perjalanan guru penggerak, karena ini adalah rangkaian terakhir ataupun puncak dari guru penggerak angkatan 8. Perkenalkan, nama saya Afif Bayi Ahdan Nartarama, pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kami bertiga bapak ibu tidak sendiri. Sebelah saya pengajar praktik Ibu Musfirawati, berasal dari SMP 21 Kota Bengkulu. Yang paling ujung Bapak Supriyanto, pengajar praktik angkatan 8, berasal atau bertugas dari SMKN 2 Kota Provinsi Bengkulu. Dan hari ini bapak ibu, kita punya 3 orang guru hebat mewakili setiap kelompok PP ataupun pengajar praktik. Masing-masing guru hebat atau calon guru penggerak ini akan berbagi praktik baik atas aksi nyata yang mereka lakukan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dan alhamdulillah berdampak positif bagi peserta didik, guru ataupun lingkungan belajarnya. Saya perkenalkan satu persatu bapak ibu. Yang pertama nanti akan berbagi praktik baik modul 1, Ibu Lindawati, CGP angkatan 8, berasal dari SMP 21 Kota Bengkulu, SMP 22 Kota Bengkulu. Modul 2 nanti yang akan berbagi praktik baik yaitu Ibu Retno Setioningrum, berasal atau bertugas di TK Fatma Kenanga. Dan modul 3 berbagi praktik baik akan dilakukan oleh Ibu Rosmiati dari SMA Negeri 1 Bengkulu. Oke bapak ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung berbagi praktik baik modul 1 kepada Ibu Linda. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Bengkulu atau mewakili,
Yang kami hormati PJ Wali Kota atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Bengkulu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, dan Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Kepala Sekolah saya Pak Idiarman. Terima kasih Pak udah hadir, terima kasih sudah mendampingi saya, memberi motivasi, memberikan dukungan dalam saya mengikuti PPGP ini. Yang saya sayangi juga ada suami dan anak saya di belakang. Ikan bersera di Pantai Kualo. Cakep. Izinkan saya menyampaikan. Jika kurang berkenan, maafkan yo. Cakep. Saya dari kelompok PP Pak Afif, kebagian berbagi praktik baik di modul 1. Dengan judul Paradigma dan Visi Guru Penggerak. Saya Lindawati dari SMP Negeri 22 Kota Bengkulu, tadi sudah dikenalkan. Selama 6 bulan kami mengikuti PPGP, tadi disampaikan oleh Ketua Koordinator kami, dimulai dari 10 Mei 2023, kami belajar dengan menggunakan Alur Merdeka. Alur Merdeka ini singkatan dari mulai dari diri, kami diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang itu memacu kami untuk berpikir, menggali atau menceritakan pengalaman kami selama ini. Kemudian eksplorasi konsep. Ada materi bahan bacaan yang kami baca dan juga ada video-video yang ditampilkan sebagai bahan belajar kami. Kemudian seminggu sekali kami melakukan ruang kolaborasi bersama teman-teman CGP. Makanya kadang kalau Pak Idiarman ngajak diskusi, ngajak rapat, Pak maaf saya ada rukul nanti jam 1. Jadi ini ruang kolaborasi tidak bisa ditinggalkan. Kemudian demonstrasi kontekstual, kami melakukan praktik-praktik dari kegiatan-kegiatan materi yang ada. Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Ketika baru pertama buka LMS itu sangat membuka mata kami. Bahwasanya pendidikan yang selama ini kami kira guru itu punya kuasa penuh di depan kelas, guru itu punya power dan murid hanya nurut. Nah, setelah membaca modul 1.1 ini, ternyata pemikiran kami berubah. Dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Awalnya dulu sebelum ikut CGP, saya mengira guru itu murid harus nurut apa kata guru, murid harus patuh. Nah, tapi setelah mempelajari modul 1.1, ternyata guru itu harus berhamba kepada murid, ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ini kami belajar di belakang kelas. Sekolah SMP 22 itu banyak pohon rindang, jadi enak anak-anak asik kalau belajar di luar kelas. Kemudian selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat, jadi anak berkembang secara sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini pembelajaran kami secara digital dengan menggunakan HP. Jadi Bapak Ibu sekarang kita tidak bisa lagi melarang anak-anak untuk tidak boleh membawa HP karena pembelajaran menuntut untuk digital. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun anak-anak agar menggunakan internet dengan bijak, menggunakan sosial media dengan bijak. Nah, masih di modul 1.1 dalam trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada Ingarso Sungtulodo di depan kita sebagai memberi teladan, Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah kita membangun ide atau gagasan, kemudian Tut Wuri Handayani di belakang kita memberi motivasi. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Nah, Bapak Ibu, di filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga membuka mata kami bahwasanya kita pendidik itu ibaratnya sebagai petani atau tukang kebun pendidikan, tukang kebun kehidupan, maaf. Kalau kita menanam bibit jagung, kita nanam nih benih jagung. Yang bisa kita pendidik guru lakukan adalah
kita merawat jagung ini agar tumbuh, tidak dimakan hama, memberi pupuk, memberi air, dan memberi cahaya matahari agar dia bisa dapat bertumbuh dengan optimal, menghasilkan jagung yang unggul. Kita tidak bisa mengubah bibit jagung tadi menjadi bibit padi. Jadi yang hanya bisa kita lakukan adalah menuntun murid. Nah, kemudian di modul 1.2 kami membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ini contoh kegiatan saya, berpihak pada murid. Jadi kalau murid tidak senang, murid tidak bisa, atau dia lagi bersedih, dia stres, bagaimana dia bisa menerima ilmu dari kita? Jadi saya ajak sering anak main-main, baik dengan ice breaking atau main di luar. Kemudian mandiri, ini kegiatan kami di MGBK. Ada teman sejawat saya di sini, Pak Ahirman tadi, yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Teman sejawat saya sebagai guru BK. Jadi kami belajar mandiri, Bapak Ibu, tidak lagi menunggu undangan untuk ikuti pelatihan-pelatihan. Jadi kami bisa belajar melalui komunitas MGBK atau komunitas yang ada di sekolah seperti yang sekarang ada 10 komunitas belajar. Kemudian belajar mandiri juga melalui platform Merdeka Belajar. Nah, kemudian di modul 1.2 ada peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi yang tadi saya sebut, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ini praktek coaching saya dengan teman sejawat. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ini kegiatan kami ketika IHT yang dihadiri Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Nah, di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Kami menjalankan model manajemen perubahan dengan inquiry apresiatif Bagja. Jadi visi kami ke depan, setahun ke depan itu sudah ada. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia, kami belajar juga 5 dasar kebutuhan manusia. Kenapa anak misalnya sering mencuri makanan temannya atau merampas makanan temannya? Nah, itu ada karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Ya, kita misalnya lihat, oh di rumah dia tidak kekurangan, tapi kenapa dia mencuri makanan temannya? Ternyata ada kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Misalnya penguasaan. Ya, dia ingin berkuasa atas temannya. Selanjutnya, ini kami bimbingan kelompok di ruang BK. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi aturan-aturan yang membelenggu. Wali kelas membuat aturan kelas, misalnya tidak pakai, misalnya kelas kotor atau terlambat 5.000. Tidak ada lagi begitu. Ya, kami membuat keyakinan kelas yang ini kami sepakati bersama-sama. Anak-anak, gimana ya kalau supaya kelasnya bersih? Oh, menjaga kebersihan, Bu. Itu jadi keyakinan kelasnya beda. Jadi tidak lagi pada hukuman-hukuman. Kemudian ini segitiga restitusi. Cerita saya kemarin hari Sabtu. Cerita nyata nih Pak Idirman, Pak Edi ada juga teman saya. Ada anak saya panggil karena saya dapat laporan dari temannya dia sering membuli. Ketika saya tanya itu, jawabnya tuh selalu tidak. Dia jawab dengan tidak. Saya bilang, kalau masalahnya mau diselesaikan, harus jujur, harus terbuka, biar akar masalahnya teratasi. Masih dia bilang tidak. Akhirnya saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, saya langsung bilang begini, Nak, kamu dulu di SD suka dibully ya? Langsung dia jawab, dia tegakkan kepalanya, iya Bu. Di sanalah dia mulai bercerita. Ya, ternyata selama di SD dia sering dibully, dibilangi banci, akhirnya pelampiasannya ketika di SMP. Dia balas dendam dengan temannya di sekolah. Ya, padahal sebelumnya saya sudah panggil orang tuanya, apakah ada kebutuhan dasar anak ini yang tidak terpenuhi? Ternyata dari cerita ibunya, semua kebutuhan dasar terpenuhi. Nah, jadi saya gali-gali, menerapkan segitiga restitusi ini, ditambah juga dengan teknik konseling yang saya dapati, maka kasus bully terhadap anak ini teruraikan. Kalau untuk penanganannya itu nanti dalam waktu yang panjang. Kesemua ini kami lakukan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
sesuai dengan 6 elemen atau dimensi yang dimiliki. Itu aja, terima kasih Bapak Ibu. Udah lebih 10 menit saya lihat. Salam dan bahagia. Saya tutup dulu dengan pantun. Pak Edi Armando senyum-senyum, Pak Edi juga. Jalan-jalan ke Bengkulu. Makan durian di sawah lebar. Cakep. Jika kita ingin maju, rajin-rajin buka platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lindawati telah berbagi praktik baik modul 1. Jawab. Jadi kita presentasi dulu, berbagi praktik baik terlebih dahulu. Silakan langsung saja Ibu Retno Setioningrum dari TK Fatma Kenanga, guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi praktik baik selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, dan saya akan berbagi praktik baik di modul 2. Tapi sebelumnya saya ada ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Jadi kalau di TK kami identiknya sama ice breaking yang ceria-ceria ya Bapak Ibu. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, direntangkan diremotkan putar bergelangan, ajung depan dilentingkan, ayo pukul tangan, tepuk tangan semua muka, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, digenggam keduanya, badan kita bungkukan, yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua untuk modul 2 dari program pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti selama 6 bulan ini. Jadi untuk modul 2 ini membahas tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi saya Retno Setioningrum dari TK Fatma Kenanga Kota Bengkulu, CGP Angkatan 8 Kota Bengkulu. Baik, untuk submodul 2 yang sudah kami pelajari selama 6 bulan ini ada 3 submodul. Yang pertama itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian itu ada modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional, dan modul 2.3 itu tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya ulas satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ilmu yang saya dapatkan, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Yang artinya kita harus tahu kebutuhan belajar murid kita itu apa, seperti apa gitu. Dan itu yang harus kita penuhi. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itulah yang harus kita penuhi. Kemudian adapun aspek kebutuhan belajar murid itu ada 3. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Nah, di sini penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami terapkan di TK Fatma Kenanga khususnya, yang pertama itu identifikasi kesiapan belajar murid. Jadi cara kami mengidentifikasi kesiapan belajar murid, yang pertama kami harus tahu dulu bagaimana perkembangan murid-murid kami. Jadi biasanya itu kami menerapkan yang namanya asesmen awal dengan observasi awal. Jadi observasi awal di sini kami mengundang orang tua murid untuk mengidentifikasi bagaimana perkembangan dari calon peserta didik yang akan mendaftar atau masuk bergabung ke TK Fatma Kenanga. Nah, kemudian berkaitan dengan materi pembelajaran, biasanya kami itu mengidentifikasi kesiapan belajar murid dengan kegiatan bedah tema. Nah, di sana
sebelum pembelajaran dimulai, biasanya kami melakukan bedah tema terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk modul 2.2, tadi baru submodul 2.1 ya Bapak Ibu. Untuk modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah kami dapatkan atau saya dapatkan selama program guru penggerak. Untuk pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, dan proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuannya. Dan 5 kompetensi sosial emosional yang sudah kami pelajari itu ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Serta kami juga sudah mempelajari tentang kesadaran penuh atau mindfulness untuk sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional ini tadi. Baik, nah ini penerapan di sekolah kami. Jadi kami menerapkan pembelajaran sosial emosional ini yang pertama dengan papan ekspresi. Jadi sebelum anak-anak masuk kelas itu kita ketahui dulu, kita identifikasi dulu bagaimana perasaan anak itu pada hari itu. Nah, kemudian kami melakukan kegiatan yang namanya jurnal pagi. Jurnal pagi itu kegiatannya menggambar. Mungkin bagi kita menggambar itu sepele ya, simpel ya Bapak Ibu. Oh, hanya menggambar. Tapi makna dari menggambar itu sendiri adalah sangat mendalam gitu bagi anak. Jadi di sini adalah masa transisi anak dari rumah ke sekolah. Jadi supaya kita tahu bagaimana kondisi anak itu di rumah, bagaimana kesiapan anak itu untuk mengikuti pembelajaran selama 1 hari itu bisa tergambarkan, terceritakan melalui gambar ini. Selanjutnya yang sudah kami terapkan juga itu tentang mindfulness. Nah, jadi mindfulness ini bagaimana kita memberikan kata-kata positif atau sounding kata-kata positif ke anak-anak dengan cara memejamkan mata. Mungkin kalau di SD, SMP, SMA itu bisa dengan mudah kita terapkan. Tapi kalau di TK untuk tahapan awal itu kita minta anak-anak untuk pejamkan mata. Itu awal-awalan anak-anak masih mengintip dan tidak fokus gitu ya. Kemudian di tahap-tahap berikutnya kita ulang-ulang, pada akhirnya anak-anak bisa mengikuti mindfulness ini dengan fokus dan juga bisa mendengarkan atau merekam kata-kata positif yang disounding oleh gurunya gitu, verifikasi diri sendiri. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kebetulan ya Bapak Ibu, saya ini guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di TK Fatma Kenanga. Jadi saya sudah mulai coba terapkan coaching supervisi ini pada guru di sekolah saya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada alur yang kita ikuti dalam coaching supervisi. Ada alur tirta namanya, di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, kalau selama ini supervisi yang kita lakukan itu lebih kepada kita yang memberikan masukan kepada guru, kita yang mengkoreksi kelebihan dan kelemahan guru. Akan tetapi dengan coaching supervisi ini, guru itu sendiri bisa mengidentifikasi kelebihan dan juga kelemahannya dalam mengajar. Karena ada pantun semua ya Bapak Ibu, jadi saya coba juga berpantun. Hari Senin jalan ke kota tua. Cakep. Jalannya naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih hadirin semua. Cakep. Sudah berkenan mendengarkan saya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmiati dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu.
Bapak Ibu para undangan yang terhormat, para keluarga CGP, kemudian CGP dan para komunitas belajar, izinkan saya untuk berbagi praktek terkait dengan modul 3.3 yaitu pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Namun sebelumnya izinkan juga saya untuk meminta rekan saya Ibu Inggalis untuk maju ke depan karena saya mau mengadakan ice breaking sedikit kepada kita dan mohon tiru gerakan apa yang ditunjukkan oleh Ibu Inggalis. Kepada para undangan seluruhnya kami minta untuk berdiri untuk mengikuti ice breaking bersama. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak, modul terakhir kami di PPGP Angkatan 8 yaitu berkaitan dengan pengelolaan program yang berpihak atau yang berdampak pada murid. Nah, seluruh proses sudah kami jalani dari modul 1, modul 2 sampai di titik terakhir yaitu modul 3.3. Kami diminta untuk membuat program dan kebetulan saya sudah memulainya di awal program CGP. Kenapa? Karena kami di awal program CGP sudah diminta untuk membuat prakarsa perubahan. Dan prakarsa perubahan yang saya kemukakan yaitu murid mampu mengembangkan kemampuan menyatakan informasi yang diperoleh di lingkungan belajar maupun dunia nyata melalui program menulis cerita pendek. Dan program ini adalah program co-curricular. Nah, program ini saya beri nama dan kami dalam komunitas SMA Negeri 1 memberi nama GEMES, Gerakan Sekolah Menulis. Apa latar belakangnya dalam program ini? Tentu latar belakangnya murid. Apa yang menjadi tantangan kami dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah hasil rapot pendidikan. Ingat Bapak Ibu, kita semua di sekolah itu punya rapot pendidikan dan itu tolong dilihat. Kemudian ada yang namanya aset sekolah. Aset sekolah itu kami di SMA 1 memiliki lebih kurang 80 Chromebook. Kemudian beberapa peserta didik belum memiliki akun belajar ID yang diaktifkan. Maka itu menjadi tantangan juga menjadi aset untuk mendukung program. Kemudian tujuan program ini karena kami berkaitan dengan modul 3.3 itu berpihak pada murid di mana harus menyediakan suara, pilihan dan kepemilikan itu pada murid. Maka tujuan program yang pertama tentu mengembangkan minat murid dalam membaca buku dan lingkungan sekitarnya. Disinilah suara murid itu dalam program ini muncul. Kemudian mengembangkan minat menulis. Dalam program minat menulis, karena ini sifatnya co-curricular, maka peserta didik diberikan pilihan untuk mengikuti atau tidak, untuk mau atau tidak. Tapi kami upayakan untuk setiap satu kelas itu memiliki perwakilan minimal 2 orang. Kemudian yang ketiga yaitu murid berkarya. Ini bagian dari kepemilikan karena anak-anak di ujung akhir itu akan membuat sebuah karya antologi cerita pendek dan dibukukan, dan alhamdulillah bukunya sudah ada di stand kami dalam bentuk sampel. Ada 3 aksi yang saya lakukan, yaitu yang pertama aksi pra menulis, mulai dari perencanaan sampai meminta suara dari murid berkaitan dengan program. Kemudian aksi menulis ini berkaitan dengan program menulisnya, bekerja sama, berkolaborasi bersama dengan komunitas SMA Negeri 1. Kemudian MGMP Guru Bahasa Indonesia. Kemudian juga aksi pasca menulis. Aksi pasca menulis maka akan ada karya yang perlu dicetak Google Workspace. Jadi kami menggunakan Google Workspace itu mulai dari perencanaan sampai dengan pasca menulis itu mulai dari Google Doc, Google Form, kemudian Google Slide, kemudian Drive dan selebihnya. Nah, dalam proses ini, buku karyanya itu kami dicetak bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak luar. Dan dalam proses percetakan, maka karena kebutuhan
praktik baik hari ini, maka kami mencetak sampel terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu nanti kami minta untuk berkenan datang mengunjungi stand kami untuk melihat sampel buku kami. Apa yang diperoleh dari pembelajaran di modul 3.3 dan pembelajaran kami selama mengikuti CGP dari mulai 10 Mei 2023 sampai dengan hari ini, yaitu 3 Desember 2023. Yang pertama, kami menyadari bahwa murid adalah pemimpin dalam pembelajarannya. Mereka adalah student agency dengan suara, pilihan, dan kepemilikan itu berada pada murid. Yang kedua, menulis itu adalah media. Media apa? Media yang tentu berdampak positif tidak hanya bagi murid tapi untuk sekolah maupun untuk seluruh warga sekolah. Kemudian menulis juga tidak bisa dikerjakan sendirian karena dalam proses kami kembangkan dalam bentuk kolaborasi menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada guru-guru hebat kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita masuk di sesi diskusi. Kami menampung 1, 2, paling banyak 3 pertanyaan Bapak Ibu. Kita tampung dulu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan anak yang bisa menerima pelajaran dengan kinestetik, audio dan visual tadi, apakah anak itu dipisah-pisahkan atau semuanya mendapatkan itu gaya mengajarnya? Loka 7, loka akhir dari guru penggerak angkatan 8. Yang ingin saya tanyakan adalah pada penilaian awal atau asesmen diagnostik kepada kita melihat kemampuan anak, cara belajar anak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dari awal hambatan, kemudian struggle-nya, perjuangannya, sampai terakhir kita dalam kelas memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hambatannya aja, Bu. Bagaimana caranya memotivasi agar anak itu ya menghadapi dengan 3 gaya belajar tadi. Jadi apa yang Ibu Retno lakukan saat menghadapi anak yang seperti itu? Oke, yang pertama tadi dari Ibu Rohati Daud ditujukan langsung ke Ibu Retno. Pertanyaannya ada 2 nih, Bu. Bagaimana gaya belajar peserta didik? Apakah dipisahkan? Itu pertama. Yang kedua terkait potensi guru, supervisi guru ya. Silakan langsung ke Ibu Retno. Ibu Rohayati dari SD 9 Kota Bengkulu. Tadi untuk pertanyaan yang pertama tentang gaya belajar gitu ya, Bu. Jadi anak-anak itu ada gaya belajarnya visual, auditori, kemudian juga ada kinestetik. Apakah dipisah? Tentu tidak. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan untuk memisahkan atau mengkotak-kotakan anak-anak. Anak-anak tetap berada dalam satu ruangan, dalam satu tempat yang sama, dalam satu kegiatan yang sama, dalam satu waktu yang sama. Hanya saja cara kita, media yang kita gunakan untuk memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda itu tadi yang beragam. Tadi yang ditanyakan apakah solusi itu dari kita atau dari guru. Jadi dengan alur Tirta yang tadi saya sampaikan, dengan teknik coaching menggunakan alur Tirta, itu ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Yang pertama ada pra-observasi. Kita ngobrol, kita bicara, kita diskusi dengan guru. Apa kemampuan yang mau kita observasi pada hari ini? Kita sebagai observer itu ada catatan-catatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lakukan percakapan pasca observasi. Nah, kita menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan penyelesaian atau solusi dari permasalahan dari guru tersebut. Mungkin ditambahkan dengan Ibu Ros atau Ibu Linda, silakan. Dengan mentoring. Berbeda dengan training, berbeda dengan konseling. Di coaching kita sejajar, kita bermitra itu dengan coaching kita. Jadi seperti dijelaskan Bu Rana tadi, yang menemukan kenalinya adalah coaching sendiri. Beda dengan training, kalau training ada fasilitator, ada trainernya.
yang lain menjadi peserta, ada sebagai narasumber. Beda juga dengan konseling. Kalau konseling ada klien, ada konselor, ada yang bermasalah, ada ahli. Nah, tapi di coaching kita sejajar, kita sama, sehingga coaching nanti terbuka apa keluhan, apa perasaan yang dialaminya setelah melakukan supervisi. Itu aja Pak Afif, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linda. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, kita menjawab pertanyaan berikutnya. Itu mengajar hari ini 8 kelas. Satu kelas isinya 34 orang. Bapak Ibu bayangkan berapa banyak siswa yang harus saya akomodir. Oleh sebab itu, maka itu menjadi pertanyaan saya waktu di elaborasi. Apakah kami harus mengakomodir seluruh siswa ini? Tidak jawabannya. Kita harus mengambil umumnya. Jadi kalau kita udah hasil data asesmen diagnostik tadi, kita udah tahu ini ada anak yang gaya belajarnya visual, gaya belajarnya auditori, gaya belajarnya kinestetik. Di dalam RPP cukup satu saja yang umum. Oke, untuk RPP satu saja yang umum. Namun di dalam pembelajaran kita menyediakan ada 3 diferensiasi. 1 diferensiasi konten, 2 diferensiasi proses, 3 diferensiasi produk. Maka ini juga bisa diwakili. Jadi ketika nanti penugasan dalam bentuk proses kelompok, maka dibedakan antara auditori, kinestetik ataupun visual. Ya Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah pantun. Karena di awal dengan pantun, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Ikan pais asalnya dari Bengkulu, enak dimakan bersama nasi. Semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Lain kesempatan bersua lagi. Penampilan puisi dari rekan calon guru penggerak, diharap Ibu Reski Fitrioza dan Ibu Inggaris Ratnawati untuk maju ke depan. Sebuah puisi karya calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bengkulu. Di tanah gurita cemerlang berkilau, jiwa raga terbangun, semangat tumbuh mekar. Calon guru penggerak, hati berkorban, menyala bak pelita, membimbing cahaya. Langkah-langkah melangkah, menapaki jalan cahaya, penuh semangat, merajut mimpi menjadi nyata. Bukan sekedar mengajar, melainkan menginspirasi, menyentuh hati siswa, menggegam harapan. Dalam ruang kelas, di puncak panggung pendidikan, bangkit jiwa guru, penuh dedikasi. Mengajar bukan tugas, melainkan panggilan hati. Mendidik bukan beban, melainkan cinta yang tulus. Jiwa yang bergetar, semangat yang berkobar. Calon guru penggerak, tuntun mereka tumbuh seperti pohon yang tinggi, akar kuat menancap. Ilmu dan pekerti di sini terukir abadi. Pelita kecil menyinari jalan gelap. Penggerak jiwa raga memimpin generasi. Mendidik bukan hanya kata di lisan, melainkan teladan, contoh nyata dalam setiap langkah. Bersatu jiwa raga, menyemai harapan. Guru penggerak, pionir perubahan. Bangunlah, oh jiwa, bangunlah, oh raga, menjadi cahaya, menyinari dunia.
Bangunlah, oh jiwa, bangunlah, oh raga, menjadi cahaya, menyinari dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Hidayatullah. Selanjutnya Ibu Reski Fitrioza, SPD, dari SLB 3 Kota Bengkulu. Selanjutnya ada Ibu Yuli Haryani, SPD, dari SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Selanjutnya Ibu Reni Madalena, SPDI,
acara ini kita membaca lafaz